Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin menyampaikan revisi KOSP PAUD Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah berbagi komponen KOSP dengan berpedoman KOSP tahun ajaran 2022-2023 dengan berbagai revisi dari hasil kegiatan refleksi dengan fasilitator sekolah penggerak. Beberapa hari yang lalu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengadakan BIMTEK, diantaranya BIMTEK penyusunan KOSP dengan lebih simpel sehingga tidak ada ruginya kalau saya pada kesempatan kali ini ingin berbagi. Istilahnya, saya ingin merevisi apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Berikut komponen KOSP yang saya dapat dari BIMTEK yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah cover yang berisi judul, misalnya kurikulum operasional TK As-Salafus Sholeh atau TK sesuai TK lembaga yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian yang kedua ada tahun ajaran 2023-2024. Kemudian yang ketiga yaitu logo satuan pendidikan. Setiap sekolah pasti punya logo kan? Selanjutnya di bawahnya nama dan alamat lengkap satuan pendidikan. Yang terakhir tahun penerbitan yaitu 2023. Bagian kedua yaitu lembar pengesahan berisi rumusan kalimat pengesahan, kemudian tanda tangan kepala sekolah dan stempel atau cap satuan pendidikan. Yang ketiga tanda tangan komite satuan pendidikan. Yang keempat tanda tangan kepala atau pejabat dinas pendidikan. Sebenarnya KOSP sudah syah walaupun hanya ditandatangani kepala sekolah. Namun di kabupaten kami harus atas tanda tangan kepala dinas pendidikan Kabupaten Bogor. Berikut contoh cover dan lembar pengesahan. Covernya seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu judulnya kurikulum operasional, kemudian nama lembaga, kemudian tahun pelajaran, bawahnya adalah logo, di bawahnya nama lembaga lagi dan alamat, paling bawah adalah tahun pembuatan. Kemudian di lembar pengesahan, kita tulis lembar pengesahan kurikulum operasional, nama sekolah, kemudian ada kalimat yang berbunyi, melalui diskusi, proses sosialisasi, monitoring, dan evaluasi, maka dokumen kurikulum operasional TKSIT As-Salafus Sholeh dengan ini dinyatakan syah. Kemudian ada disahkan di mana daerahnya, tanggalnya, sebutkan tanggalnya, bulan dan tahun, kemudian kepala sekolah, nama kita ngetanganin, kemudian bawahnya mengetahui ketua komite sekolah, kemudian ketua yayasan. Paling bawah adalah mengetahui dinas pendidikan kabupaten. Ini pilihan ya, tergantung dinas pendidikannya seperti apa. Kalau di Kabupaten Bogor kami kisahkan untuk ditandatangani oleh dinas pendidikan. Selanjutnya yaitu SK penetapan atau pemberlakuan kurikulum tahun ajaran 2023-2024 yang berisi tentang nomor surat, kemudian tentangnya penetapan kurikulum, kemudian ada menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan. Ditetapkan di mana tanda tangan kepala sekolah, stempel lembaga. Untuk selanjutnya yaitu kata pengantar, berisi yang pertama ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan juga doa. Contoh kata pengantar,
Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurikulum operasional TKSIT As-Salafus Sholih tahun pelajaran 2023-2024 telah selesai disusun. Dokumen kurikulum operasional TKSIT As-Salafus Sholih merupakan pedoman bagi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan di TKSIT As-Salafus Sholih. Seluruh kegiatan yang diselenggarakan yang menyangkut kegiatan pembelajaran dan kegiatan unggulan, sumber daya guru, dan tenaga kependidikan di TKSIT As-Salafus Sholih berpedoman kepada kurikulum operasional di satuan pendidikan. Penyusunan kurikulum ini dapat diselesaikan berkat doa, dorongan, dan bimbingan dari semua pihak, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kasih Kurikulum dan Kelembagaan, yang ketiga penilik, yang keempat ketua yayasan, yang kelima guru dan tenaga kependidikan di TKSIT As-Salafus Sholih, yang keenam komite, yang ketujuh dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, kami berharap dokumen kurikulum ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di TKSIT As-Salafus Sholih. Selain itu, kami juga berharap dokumen kurikulum ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan kurikulum pada tahun ajaran berikutnya. Kemudian di bawah ada tempat, misalnya Bogor, 15 Juli 2023, tim penyusun. Untuk selanjutnya yaitu daftar isi. Penulisan daftar isi sesuai dengan penulisan yang benar. Kemudian kesesuaian dengan halaman. Daftar isi terdiri dari yang pertama, daftar isi itu sendiri, kemudian daftar gambar, daftar bagan, dan daftar tabel. Untuk selanjutnya, bab 1 yaitu karakteristik satuan pendidikan yang berisi profil satuan pendidikan dan analisis konteks. Di dalam profil berisi sejarah singkat satuan pendidikan. Yang kedua, struktur organisasi satuan pendidikan. Yang ketiga, alamat satuan pendidikan berdasarkan titik koordinat Google Map. Yang keempat, status pendidikan berisi nomor Kemenkumham, nomor akte notaris yayasan, nomor SK pendirian satuan pendidikan dan yayasan, nomor izin operasional, nomor akreditasi, status satuan pendidikan, dan NPSN. Yang kelima, sarana dan prasarana yang berisi misalnya jumlah ruang kelas, ruang kantor, ruang guru, WC, meja peserta didik, kursi peserta didik, meja dan kursi pendidik, APE luar, APE dalam, perpustakaan, laboratorium, laptop, OHP, dan lain-lain sesuai yang dipunyai oleh lembaga. Untuk analisis konteks, kita menganalisis yang pertama, sumber daya alam, sosial, dan budaya yang ada di masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, sumber pendanaan. Yang ketiga, sistem dan kebijakan daerah. Kalau di Kabupaten Bogor ada kebijakan yaitu pemberlakuan pembelajaran Kemis Nyunda. Kemudian yang keempat, kemitraan. Kemitraan dapat kita bangun dengan yang pertama orang tua, yang kedua masyarakat sekitar, yang ketiga dinas pendidikan, yang keempat puskesmas, yang kelima layanan pendidikan, yang keenam bank sampah, dan yang ketujuh dunia usaha. Kemudian yang kelima adalah analisis peserta didik. Yang keenam analisis pendidik dan tenaga kependidikan. Bab 2 berisi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi merupakan rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti yang merupakan tujuan atau arah utama bagi lembaga. Seyogyanya dibuat dengan singkat supaya mudah diingat.
disesuaikan dengan identifikasi atau analisis konteks yang telah kita lakukan sebelumnya. Contoh visi, membentuk generasi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerdas, ceria, dan cinta ilmu. Yang kedua, misi. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang harus dilalui oleh lembaga dengan tujuan supaya bisa mencapai visinya. Contoh misi. 1. Menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, eksploratif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, membentuk generasi pecinta ilmu yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, tujuan. Tujuan berisi komitmen beserta risikonya yang menggambarkan arahan secara jelas. Contoh tujuan. 1. Terbentuknya peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai ajaran Islam. Yang kedua, terbentuknya peserta didik yang aktif, inovatif, kreatif, dan ceria. Yang ketiga, terbentuknya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang keempat, terbentuknya peserta didik yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Bab 3 adalah pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama adalah intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, ekstrakurikuler apabila ada. Kalau di Kabupaten Bogor, ada tambahan mulok di kegiatan intrakurikuler yaitu Kemis Nyunda. Untuk contoh topik subtopik intrakurikuler dan tema subtema proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Bab 4. Rencana pembelajaran. Berisi pertama, rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan. Di dalamnya berisi tentang alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, muatan lokal, dan P5. Yang kedua, rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas, berisi rancangan modul ajar dan RPPH. Untuk contoh alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, muatan lokal, dan P5 akan saya sampaikan di video selanjutnya. Tetap stay tune ya di channel ini supaya bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, and share video ini supaya lebih banyak orang yang dapat memanfaatkannya. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan pencet loncengnya untuk dapat notifikasi ketika kami mengupload video selanjutnya. Bab 5. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Berisi pendampingan dan evaluasi. Kemudian yang kedua, pengembangan profesional. Saya sampaikan contoh program pendampingan dan evaluasi dengan kolom nomor, nama kegiatan, alokasi waktu, dan keterangan. Ini bisa diisi sesuai yang dilakukan di lembaga masing-masing ya. Kalau di tempat kami, yang pertama, supervisi pembelajaran yang dilakukan 1 kali dalam sebulan. Supervisi pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan program supervisi. Kemudian yang kedua, monitoring dilakukan 1 kali dalam sebulan. Dalam monitoring, kepala sekolah bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk memberikan inspirasi kepada guru. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja guru atau PKG yang dilakukan 1 tahun sekali di akhir tahun pelajaran. PKG menjadi dasar pembuatan raport untuk guru. Contoh
program pengembangan profesional. Yang pertama, diskusi internal. Dilakukan seminggu sekali setiap hari Jumat. Membahas tentang berbagai praktik baik. Kemudian, berbagai hal yang didapat di pelatihan. Kemudian juga bisa menyusun RPP, merancang berbagai kegiatan, membuat penilaian, dan membicarakan perkembangan anak, refleksi. Kemudian apabila ada permasalahan, kita selesaikan bersama di kegiatan diskusi internal. Yang kedua, in-house training. Dilakukan 5 kali menjelang tahun ajaran baru. Guru melakukan diskusi internal mengenai perubahan kurikulum operasional sekolah, perubahan modul ajar sesuai pembaharuan kebijakan. Sebenarnya 5 kali pertemuan itu tidak cukup, tetapi selanjutnya bisa kita selipkan ketika selesai pembelajaran, anak-anak pulang, kemudian bu guru melanjutkan apa yang belum terselesaikan ketika diskusi di in-house training. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu KKG, 1 kali dalam sebulan. Di situ guru bisa berbagi pengalaman dan praktik baik pembelajaran dengan para guru segugus. Selanjutnya ada juga kegiatan workshop atau lokakarya. Kemudian kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan profesional dapat dimasukkan di kolom program pengembangan profesional ini. Bab 6. Penutup. Berikut saya sampaikan contoh kalimat penutup yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman membuat kalimat penutup di KOSP. Kurikulum operasional TKSIT As-Salafus-Sholeh ini menggambarkan perencanaan program secara menyeluruh selama 1 tahun ajaran sesuai karakteristik serta visi dan misinya. Harapannya, kurikulum operasional TKSIT As-Salafus-Sholeh dapat dijadikan acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, serta pihak terkait dalam melaksanakan layanan PAUD secara holistik integratif. Kurikulum operasional ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi perbaikan dalam pelaksanaannya. Maka saran dan masukan tetap dibutuhkan agar TKSIT As-Salafus-Sholeh dapat memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak. Bagian terakhir yaitu lampiran. Kita dapat melampirkan beberapa dokumen di belakang KOSP seperti yang pertama, instrumen verifikasi dan validasi KOSP yang dibuat oleh penilik atau pengawas. Yang kedua, SK tim penyusun kurikulum. Yang ketiga, kalender akademik satuan pendidikan yang berisi kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum. Kemudian, jadwal kegiatan pendukung sekolah. Yang keempat, contoh perencanaan pembelajaran harian atau RPPH atau modul ajar. Yang kelima, contoh modul proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Yang keenam, peta konsep dari modul. Yang ketujuh, contoh jadwal aktivitas harian. Yang kedelapan, standar operasional prosedur atau SOP. Demikian revisi KOSP untuk jenjang PAUD tahun ajaran 2023-2024. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video ini. Kemudian yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga klik loncengnya supaya mendapat notifikasi ketika kami mengupload video selanjutnya. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.